Jumpa lagi sahabat muda. Semoga kita semua selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang jejak Nabi Daud dan Nabi Sulaiman di Jawa Barat yang rata-rata ada di pegunungan. Bagaimana bisa begitu? Nah, tentu saja karena di dalam Al-Quran surat Saba, Tuhan sudah menjelaskan bahwa Nabi Daud diberi kelebihan Tuhan untuk melunakkan besi, menaklukkan gunung-gunung, dan bertasbih di atas gunung bersama burung-burung yang ditaklukkannya. Nah, karena penguasaan besi ini, maka gunung-gunung itu diukirnya, kemudian tempat itu dijadikan Nabi Daud dan nanti dengan putranya Nabi Sulaiman untuk bertasbih memuja Tuhan. Sahabat muda, keberadaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman di Jawa Barat dapat kita telusur dari situs Sendang Sangyang Helet di daerah Sungai Citarum kuno. Nah, kalau kita perhatikan pada bangunan tebing itu di bawah terdapat burung bangau, di atas burung bangau terhadap aksara Nusantara Purba berbunyi Dawuda, dan di atasnya tergores naik itu berbunyi Sulahimana. Nah, Dawuda merujuk pada Nabi Daud dan Sulahimana merujuk kepada Nabi Sulaiman yang merupakan nabi yang diceritakan dalam surat Saba dan surat An-Naml. Sahabat muda, adanya gambar bangau dan tulisan Dawuda ini mengisyaratkan bahwa Raja Daud disimbolkan sebagai burung bangau. Nah, ini ditandai di situs Sangyang Helet. Nah, hal serupa tulisan Dawuda juga kita temukan di Gunung Manik Padalarang. Ini di situ terdapat gambar mata tiga berjajar, sebenarnya adalah huruf yang sangat besar yang berbunyi Dawuda. Nah, kalau kita detail, gambar mata berjajar tiga itu membentuk aksara Da, Wu, dan Da. Nah, nama besar Raja Daud itu ditandai seni batik yang menggambarkan mendung, yang di dalam batik Mega Mendung itu juga terdapat aksara Dawuda, tetapi keberadaannya disembunyikan dalam motif-motif batik yang ada. Nah, ini kearifan lokal yang dibuat oleh leluhur kita tentang nama Daud. Sahabat muda, burung bangau sebagai simbol Raja Daud ini diperkuat adanya situs Gunung Lanang Punjung di Pacitan, Jawa Timur. Nah, kalau kita cermati, pada gunung itu terdapat penggambaran kepala bangau yang di situ terdapat aksara Dawuda Sura. Dawuda merujuk kepada Nabi Daud, Sura merujuk pada tahun Sura atau tahun Solon dalam kebudayaan Barat. Dalam budaya pewayangan, Nabi Daud disimbolkan sebagai tokoh Togog. Nah, bagaimana kita bisa yakin bahwa Togog adalah perlambangan dari Nabi Daud? Ya, karena di dalam wajah Togog itu terdapat kaligrafi aksara yang berbunyi Dawuda. Sahabat muda, keberadaan Raja Daud atau Raja Burung Bangau ini di Jawa Barat juga ditandai batu di Gunung Padang yang bergambarkan burung bangau yang sedang terbang. Pemerintahan Raja Daud dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman. Nah, keberadaan Raja Sulaiman di Nusantara di Jawa Barat dapat ditemukan di Gunung Masigit Padalarang di wilayah Bandung, yang di gunung itu terdapat kaligrafi purba berbunyi Sulahimana Sura, tetapi bentuknya sangat besar. Nah, kalau kita buat sketsanya, bangunan Gunung Masigit itu memuat aksara yang sangat besar dan berbunyi Sulahimana Sura. Sulahimana merujuk pada Nabi Sulaiman dan Sura merujuk pada tahun atau waktu Raja Sulaiman memerintah. Sahabat muda, keberadaan Raja Garuda atau Raja Sulaiman di Jawa Barat itu dapat kita temukan pada batu tumpang di wilayah Garut yang memuat aksara Sulahimana Sura dan Dawuda. Nah, kalau kita perhatikan secara rinci, batu tumpang itu menggambarkan kepala burung elang atau Garuda, yang di tebing-tebing kirinya terdapat
aksara yang besar berbunyi Sulaimana dan Dauda tadi. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa nama kota Garut berasal dari kata Garuda, putra Raja Bango atau Raja Sulaiman. Nah, ini diperkuat nama daerah wilayah Bango di daerah Garut. Sahabat muda, kalau kita naik ke situs Gunung Padang, kemudian menghadap ke Gunung Pangrango, kita akan temukan bukit yang kalau sedang kemarau kita bisa melihatnya bahwa bukit itu sebenarnya diukir menggambarkan kepala burung elang. Nah, di bukit itu dapat kita cermati gambar elang itu memuat aksara Sulaimana Sura. Nah, ini bisa ditafsirkan bahwa bukit yang diukir ini untuk menandai Raja Garuda yang menghormati Raja Bango yang disimbolkan sebagai Gunung Pangrango yang artinya Gunung Pangeran Bango. Sahabat muda, keberadaan Raja Garuda atau Raja Sulaiman menggantikan Raja Daud itu juga dapat ditemukan di Bukit Selero atau Bukit Jempol di Lahat, Sumatera Selatan. Nah, kalau kita cermati, bukit itu juga diukir menggambarkan aksara purba berbunyi Sulaimana Dauda. Nah, ini memperkuat bahwa Raja Daud dan Raja Sulaiman memang betul-betul ada di Jawa Barat dan di Nusantara pada umumnya. Keberadaan Raja Sulaiman di Jawa Barat juga ditandai adanya tulisan dengan huruf kuno yang ada pada batu-batu tiang atau kolomnar join yang berada di situs Gunung Padang yang selama ini diperdebatkan sebagai gunung berapi yang sebenarnya bukan, karena dapat dibuktikan di situ pada batu-batu terdapat motif-motif gambar-gambar burung dan aksara-aksara purba yang menandai raja-raja Nusantara purba. Misalnya pada batu ini ditemukan motif ukiran bulu elang dan di situ terdapat aksara Sulaimana Sura. Sulaimana Sura itu merujuk pada Nabi Sulaiman dan Sura merujuk pada tahun Sura atau waktu Solon dalam budaya Barat. Sahabat muda, fakta dan tafsir tadi mengerucut pada pemikiran bahwa Raja Sulaiman memang betul-betul ada di Nusantara. Nah, menurut Injil dan juga Al-Quran, Nabi Sulaiman menikah dengan Ratu Saba. Nah, bagaimana dengan buktinya? Mana bukti bahwa Nabi Sulaiman menikah dengan Ratu Saba? Nah, bukti ini dapat kita temukan di relief Candi Borobudur. Nah, kalau kita perhatikan di Borobudur itu terdapat relief yang menggambarkan seorang yang sedang berdiri, tangan kirinya menepuk dada bagian jantung dan tangan kanannya menunjuk pada perempuan yang sedang duduk bersedeku. Nah, sahabat muda, wanita yang duduk bersedeku atau bersimpuh itu adalah Ratu Saba. Bagaimana kita bisa yakin itu Ratu Saba? Nah, ini bisa dibuktikan dengan tutup rambut di kepalanya itu memuat aksara Sawaratu. Nah, kalau kita perhatikan secara detail pada tutup rambut itu terdapat tulisan Sawaratu. Sawanya dari bawah ke atas dan ratunya ke bawah. Nah, Sawaratu sebenarnya adalah Ratu Saba yang ada dalam cerita Injil dan Al-Quran. Sahabat muda, dari fragmen tadi dapat kita pahami bahwa laki-laki yang berdiri memegang jantung dan menunjuk perempuan tadi sebenarnya ingin mengatakan bahwa inilah jantung hatiku. Nah, dengan begitu orang yang berdiri sebenarnya adalah Raja Sulaiman dan orang yang duduk bersimpuh adalah Ratu Saba istrinya. Nah, dalam menjalankan pemerintahannya, Raja Sulaiman dibantu oleh Patih Nagamaya yang di Jawa Timur ditandai keranda batu rapet putih yang di atasnya tertulis aksara Nagarasa. Nagarasa artinya dengan Nagamaya sama. Jadi di situ mengabarkan bahwa dalam menjalankan pemerintahan Nabi Sulaiman dibantu Patih Nagamaya. Nah, bukti ini juga diperkuat dengan temuan berupa kujang Garuda yang ada di Situbondo yang sisi kanannya menggambarkan wajah Garuda dan sisi kirinya menggambarkan wajah naga, dan di situ terdapat kaligrafi yang berbunyi
Sulahimanasura di sebelah kanan, dan sebelah kiri naga gambar bunga yang dibaca Puspa dan Rasasura. Nah, di Jawa Barat keberadaan Raja Nagamaya itu disimbolkan dengan bangunan Gua Sangyang Tikoro. Nah, di dalam Gua Sangyang Tikoro itu di Sungai Saguling itu ada aksara berbunyi Naga Maya Sura. Nah, bukti yang sama juga dapat ditemukan di batu kolonel join di Gunung Padang yang di situ memuat aksara Naga Maya Sura yang digambarkan pada ujung batu itu seperti kepala ular atau naga. Sahabat muda, keberadaan Patih Nagamaya di Jawa Barat ditandai bangunan bernama Teluk Naga di Tangerang, Gua Sangyang Tikoro di Waduk Saguling Bandung, Gua Pawon di Padalarang sebagai pertapaan, dan Pantai Batu Naga di Sukabumi. Nagamaya selain disimbolkan dengan naga juga dilambangkan dengan naga samudra atau ikan hiu. Sahabat muda, wafatnya Raja Sulaiman ditandai bangunan di Gua Pawon yang kronogramnya bisa dibaca Garuda Lumampah Paruh Hutung yang menandai tahun 9630 Sura atau 9552 sebelum Masehi, sebuah waktu yang sangat lama. Sahabat muda, dalam dunia pewayangan, Garuda Lumampah Paruh Hutung digambarkan sebagai tokoh Semar, yaitu menandai wafatnya Raja Sulaiman dalam dunia pewayangan. Dalam kebudayaan Jawa dan Nusantara pada umumnya, Semar adalah gambaran atau penyamaran dari Garuda yang sedang berjalan, tetapi paruhnya telah tertanggal, yang itu sebagai gambaran meninggal atau wafat, sehingga munculnya tokoh Semar sebenarnya menggambarkan wafatnya Raja Sulaiman dalam kebudayaan Jawa dan Nusantara pada umumnya. Sahabat muda, setelah Nabi Sulaiman wafat, pemerintahan dilanjutkan oleh Raja Karangsabung yang di Gunung Sadahurip ditandai batu karang emas. Di situ digambarkan adanya aksara Sulahimanasura yang menegaskan bahwa Raja Karangsabung sebenarnya adalah keturunan Raja Sulaiman. Ini di situs Gunung Sadahurip. Sedangkan di Gunung Batu Masigit atau Kebun Batu yang terkenal sebagai Stone Garden, itu Raja Karangsabung ditandai bangunan batu karang yang berdiri tegak di atas bukit. Di atas bangunan itu, di sela-sela bangunannya, kalau kita detail dapat kita temukan aksara Sulahimana, Langkawi, Nagamaya, Sura. Nah, ini Sulahimana adalah Langkawi juga dan Nagamaya adalah patihnya. Nah, ini di Jawa Barat. Sedangkan di Jawa Tengah, pemerintahan Raja Karangsabung ditandai situs Karangsambung di Kebumen yang kalau kita detail di situ juga ada aksara Sulahimanasura. Di Candi Borobudur, Raja Karangsabung ditandai patung berupa jago yang samar-samar atau maya. Nah, kalau kita detail di situ terdapat aksara yang berbunyi Sulahimanasura. Nah, ini penegasan kembali bahwa Raja Karangsabung adalah keturunan Raja Sulaiman. Di Jawa Timur, di Bukit Patirono Bondowoso, keberadaan Raja Karangsabung ditandai batu di tengah hutan yang gambarannya seperti kepala jago. Nah, sahabat muda, nama besar Raja Karangsabung ditandai dengan motif batik jagoana. Nah, sahabat muda, dari pembicaraan tadi dapat kita pahami bahwa Jawa Barat memiliki bukti kuat keberadaan Nabi Daud dan pemerintahannya dilanjutkan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman didampingi putra angkatnya Patih Nagamaya. Nabi Daud disimbolkan sebagai burung angsa dan Nabi Sulaiman disimbolkan sebagai burung Garuda. Wafatnya Nabi Sulaiman disimbolkan sebagai tokoh Semar yang pemerintahannya dilanjutkan oleh Raja Jagoana atau Raja Karangsabung.
Nah, sahabat muda, dari berbagai peninggalan yang ada di Jawa Barat dapat kita rekonstruksi aksara Nusantara purba seperti ini. Nah, ciri khasnya adalah huruf sa, gambar mata yang di tengahnya masih terdapat gambar manik mata. Nah, demikian saudara, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita. Ternyata negeri kita adalah negeri para leluhur, yaitu para nabi, dan semoga kita bisa menjaganya sampai akhir zaman. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.